Kita jalan-jalan kemana nih? Kita jalan aja dulu yuk. Ayo. Hai teman-teman, kali ini Nanda ingin mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Museum Tsunami Aceh. Mau tahu yang mana Museum Tsunami Aceh? Itu dia. Museum Tsunami Aceh terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 3, Banda Aceh. Bangunan ini terletak di pusat kota, tepat di depan lapangan Belang Padang dan di samping makam Kerkhoff. Bangunan ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Dibangun tahun 2007 dan diresmikan tahun 2008. Namun, museum ini baru dibuka tahun 2011 loh, di tanah seluas sekitar 1 hektar. Tujuan didirikannya Museum Tsunami Aceh meliputi 3 fungsi, yaitu sektor edukasi, rekreasi, dan evakuasi. Nah, kolam ini merupakan sektor rekreasi yang ditawarkan. Tujuannya, jika sewaktu-waktu museum ditutup, museum ini tetap bisa menjadi alternatif sebagai wadah rekreasi bersama saudara, sahabat, dan teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah berada di halaman museum nih. Yuk kita masuk ke dalam. Sebelum itu, kita titip tas dulu ya. Jadi, untuk menjelajah ke dalam museum, hanya diperkenankan bawa dompet dan HP. Atau kamera juga boleh untuk foto-foto. Seru kan? Helikopter ini salah satu saksi bisu keganasan tsunami loh teman-teman. Letaknya tepat di depan pintu utama lobi. Yeay, kita udah sampai di pintu utama. Teman-teman, ini adalah lobi lantai 1 Museum Tsunami Aceh. Di sini terdapat kolase seluruh provinsi di Aceh. Pusat terjadinya tsunami yaitu di Pulau Simelu, kemudian menyebar ke seluruh pantai barat Aceh, mulai dari Simelu, Tapak Tuan, Melabuk, Banda Aceh, Sigi, dan Lok Semawe. Namun dengan kedalaman 10 km dari permukaan laut. Namun wilayah yang paling berat terkena tsunami yaitu Banda Aceh, sedangkan Sigi dan Lok Semawe hanya sedikit. Ruangan ini sengaja didesain gelap tanpa cahaya, menggambarkan situasi saat terjadinya tsunami dari gemuruh air yang bergelombang penuh lumpur setinggi 22-30 meter. Muratal yang syahdu diperdengarkan di sini. Nah, sekarang kita menuju ke ruang display tsunami. Ruangan ini berdindingkan cermin, menggambarkan suasana laut tak berbatas yang menyeret para korban tsunami ke laut.
Di ruangan ini, kita bisa melihat cuplikan tsunami melalui 26 monitor yang ada. 26 monitor ini merujuk pada tanggal terjadinya tsunami teman-teman, yaitu 26 Desember 2004. Teman-teman, beginilah suasana di sumur doa. Di sini ada 220 nama korban tsunami dari 230.000 korban lainnya. Segala yang terjadi di dunia bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah lorong kebingungan. Ruangan ini pertama gelap tanpa cahaya, kemudian terang, menggambarkan kebingungan, kesedihan, dan penderitaan korban tsunami yang selamat. Bentuknya memutar seperti tidak ada habisnya. Hikmah terus berdatangan setelah tsunami. Pasca gempa dan tsunami menjadi jembatan perdamaian Aceh. Bahkan 57 negara di dunia berbondong-bondong memberi bantuan kepada korban tsunami berupa materi dan moral. Sebagai wujud tanda terima kasih dari masyarakat Aceh, terlihat 57 bendera yang bertuliskan damai dari berbagai bahasa di atas jembatan ini. Di sudut lantai 2 museum ini, kita bisa menjumpai replika Museum Tsunami Aceh yang merupakan buah pikir dari arsitek muda Indonesia, Bapak Ridwan Kamil. Konsep yang digunakan adalah tradisional dan modern. Sisi tradisional museum terlihat dari tekstur tiang-tiang seperti rumah Aceh, dan menyerupai kapal adalah sisi modernnya. Selain itu, corak dinding yang saling mengikat seperti tari saman menggambarkan adanya hubungan yang baik secara vertikal dan horizontal. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di ruang audiovisual. Di sini nanti kita akan menonton cuplikan kesaksian hidup dari kejadian tsunami selama berdurasi 8,9 menit atau 9 menit. Saya duduk paling depan ya, hehehe. Ruangan ini berkapasitas 40 orang. Tak jarang loh para pengunjung meneteskan air mata di sini. Ini di Pasar Aceh, di dekat Bukit Raya. Ini titiknya. Sekarang kawasan Bukit Raya. Mana kita? Sini ya. Tak bosan-bosan rasanya berada di ruangan ini teman-teman. Banyak foto yang dipajangkan. Mulai dari foto kejadian tsunami, penjelasan kebencanaan, hingga rekonstruksi pembangunan pasca tsunami. Banyak replika bangunan di ruangan ini. Jam ini menunjukkan waktu terjadinya tsunami, sumbangan salah seorang masyarakat Aceh. Berat kapal PLTD Apung ini adalah 2.600 ton. Pada saat terjadi tsunami, berada di pantai Ulele. Kemudian terseret sejauh
5-6 km sampai ke Punge. Wah, jauh sekali ya teman-teman. Dulunya, kapal ini adalah kapal nelayan yang sedang singgah di Lampulo dalam keadaan kosong. Tak ada pengemudi ataupun penumpang. Kapal ini akhirnya terbawa arus tsunami dan tersangkut di atas rumah salah seorang warga Lampulo. 59 orang berhasil menyelamatkan diri di atas kapal ini. Masjid Lampisang atau Baitur Rahmah di Lampu'u adalah satu-satunya masjid yang masih utuh di tengah keganasan tsunami. Saya sedang melihat perbedaan wilayah Aceh sebelum dan sesudah tsunami. Tampak jelas bahwa pasca tsunami, wilayah daratan Aceh semakin kecil. Sebaliknya, wilayah perairannya semakin luas. Beginilah gambaran keadaan serta kepanikan warga setelah gempa bumi berkekuatan 9,3 skala Richter. Ruang ini adalah ruang terluas dibanding ruang yang lain, teman-teman. Beginilah lempeng bumi kita saat terjadi tsunami. Di sini saya bisa tahu bahwa semakin tinggi sebuah bangunan, semakin rawan pula terhadap goncangan gempa. Nah, ini dia 3 jenis pergerakan lempeng bumi kita saat gempa. Teman-teman, ini adalah replika tata ruang pantai rawan tsunami. Jadi di sini dianalogikan ini seperti pantai dan diharapkan pembangunan pemerintahan Aceh ke depan, masyarakat Aceh ke depan adalah di wilayah pesisir pantai ditanam pepohonan. Kemudian baru rumah penduduk itu agak jauh dari jarak pesisir pantai dan perumahannya itu dibangun secara rumah panggung. Maksudnya ada tiang-tiang seperti rumah Aceh. Maksudnya tujuannya adalah supaya jika suatu saat terjadi tsunami, air itu tidak langsung menerpa rumah, tetapi di bawah
dan Aceh. Nah, ini salah satu oleh-oleh yang khas dari Aceh, yaitu rencong Aceh. Di sini juga bisa dijumpai, Bos. Ada keramik, tas khas Aceh, aneka makanan tradisional Aceh, baju, bros, dan pernak-pernik lainnya. Azan sholat asar sudah berkumandang nih. Sholat dulu yuk. Alhamdulillah, banyak pelajaran dan pengalaman yang kuperoleh hari ini. Semoga bisa menambah kecintaan kita pada sejarah dan budaya. Sebelum pulang, rasanya belum lengkap deh kalau belum foto-foto. Hehe.